Ternyata beginilah bentukan sisik dari ular piton panjang yang sering dikonsumsi. Oke, kali ini aku mau spill bentuk sisik dari si ular piton panjang ini yang biasa juga disebut dengan ular sawah. Sebagian orang pasti sudah tidak asing dengan ular ini. Yaps, betul sekali, ular ini sering sekali memangsa ternak warga. Dan kandang ayam adalah incaran utamanya karena makanan dari ular piton ini adalah hewan-hewan lain seperti ayam, babi, kambing, dan hewan lainnya juga. Dan ular ini juga sering ditemukan dalam keadaan kekenyangan dengan perutnya yang besar setelah menelan mangsanya. Jadi ular ini menelan mangsanya dengan bulat-bulat setelah dililit. Walaupun si ular piton ini tidak berbisa, tapi lilitan dari badannya ini sangat berbahaya, sangat kuat dan bisa mematikan hewan lainnya. Nah, ular piton ini juga sudah terbiasa kami konsumsi, dan yang lagi dikerjakan ini sengaja aku beli untuk dikonsumsi. Ini beratnya 7 kilo lebih dengan harga 50.000 per kilonya, dan aku beli yang hidupnya 1 ekor. Banyak yang bilang mengkonsumsi ular ini sangat menjijikan, tapi bagi kami yang sudah terbiasa mengkonsumsinya, ini adalah lauk paling enak yang jarang juga ditemukan. Untungnya di tempat tinggalku ada pasar khusus yang menjual daging ular. Jadi setiap pulang ke kampung aku selalu beli ular ini karena di kampung lebih susah untuk dapat si ular ini kebanding daging ayam, daging sapi. Nah, lauk ular ini termasuk lauk langka karena di daerah kampungku jarang-jarang juga ada yang jual. Paling kalau kebetulan nemu di hutan itu udah rejeki banget. Dan itu juga sangat-sangat jarang, bahkan tidak ada. Nah, tadi si ularnya ini sebelum dibuang sisiknya sudah disiram dengan air panas terlebih dahulu. Kenapa harus disiram dengan air panas? Supaya sisik-sisiknya ini mudah terlepas. Selain disiram bisa juga langsung dibakar di atas api, tapi biasanya kami siram dengan air panas terlebih dahulu. Setelah dibuang sisiknya dilanjut dibakar lagi. Karena kulit si ular ini bakal kami konsumsi juga, jadi dipastikan harus benar-benar bersih. Oke, seperti judul yang ada di awal video, dan ini aku bakal spill bagian sisik dari ular ini. Nah, seperti yang kalian lihat ini adalah sisik bagian bawah perutnya. Bentuk sisiknya ini kurang lebih kayak sisik ikan, tapi untuk sisik ular ini lebih lembut, lebih besar. Pokoknya tekstur dari sisik bagian perutnya ini tipis dan lembut banget, bahkan lembut dari sisik ikan mas. Dan jika terkena cahaya kayak gini bentuknya glowing dan bersinar, terus sekilas sedikit-sedikit ada kayak pelanginya juga. Bisa dikatakan ketipisannya ini kurang lebih kayak plastik kantong. Ada juga kayak mirip tulang rawan yang tipis sekali, tapi sisiknya ini sangat kokoh dan nampaknya tidak mudah robek. Makanya tidak heran juga si kulit ular ini sering digunakan untuk bahan tas, dompet, ataupun yang lainnya. Tinggal diolah dengan pengawetan yang tepat, ini sudah bisa jadi kerajinan yang cantik. Nah, kalau yang bentukannya hitam ini adalah sisik bagian atasnya atau bagian belakang punggung ularnya. Ternyata sisik bagian atasnya ini lebih kecil-kecil, dan kalau udah dilepas kayak gini bentuknya cuman hitam aja, tidak ada motif ularnya sama sekali. Setelah aku lihat-lihat, ini tuh lebih mirip dengan sisik ikan gabus, tapi untuk teksturnya ini jauh lebih lembut. Kalau sisik si ikan gabus ini lebih keras, tapi sisik ular ini walaupun lembut dia tetap kokoh, tidak mudah robek. Menurut kalian gimana, lebih mirip kemana nih?